Kalau di sini sudah katakan ketiga orang itu beriman pertama kepada Allah, kedua adalah beriman kepada malaikat. Kenapa mereka? Sesungguhnya pada hakikatnya iman semua sudah tahu bahwa malaikatlah makhluk yang Allah muliakan, yang Allah sucikan dengan berbagai hal. Kenapa dikatakan malaikat suci? Karena malaikat itu tidak punya perintah membangkang seperti hanya manusia, nggak punya nafsu. Makanya kalau malaikat disuruh oleh Allah, ya malaikat takutnya nyawa di bulan, maka malaikat takutnya masuk bulan. Ya malaikat tunda rezeki bulan, maka malaikat itu pun menunda rezeki. Inilah kenapa kita harus beriman kepada wal malaikat, pada wal malaikat. Yang ketiga adalah ini terhadap kitab-kitabnya. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitabnya? Karena kawan Allah menciptakan kehidupan ini tiada lain adalah untuk andas manusia. Walaupun untuk manusia, tapi Allah untuk setiap kaum, setiap masa ada seorang rasul di tengah-tengah mereka. Seperti halnya kaum Nabi Nuh, inna arsalna ila qaumihi. Sesungguhnya kami kaum Nuh terhadap kaumnya. Untuk apa? Anibudullah wa taqwa ta'ala kepada Allah. Anibudullah sembahlah Allah wa ta'ala dan Allah kepada ini diantaranya kenapa kita harus beriman terhadap kitabnya. Kenapa Allah mengutus setiap rasul pasti ada membawa satu, termasuk Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Ini yang harus kita ingat. Malaikat dikutubi wa rasulihi dan rasulnya. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Karena ini sesungguhnya manusia tanpa bimbingan seorang nabi, seorang al-anbiya, seorang rasul dalam kondisi kekafiran. Gimana Pak? Wong urip enggak ora nampak doman sinang apa kira-kira urip kesasar betul? Kira-kira salah betul. Sama halnya kita, kalau kita nggak ada teladan Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka hidup kita akan tersesat. Maka disitulah kita harus imami Rasulullah, meyakini Rasulullah ataupun nabi-nabi setelah Rasulullah. Ini kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa amanah bagi umat manusia, dan amanah ini adalah nilai tauhid, nilai akhlak, nilai pribadi yang baik, yang hasanah, yang bagus. Karena kepada kok bisa dikatakan setiap Nabi membawa pesan agama di Islam dengan baik dan akhlak yang baik. Coba kita lihat tadi. Peradaban manusia rusak ketika tak ada agama Islam, tak ada Rasul. Setiap kaum rusak karena mereka menyimpang daripada Rasul. Termasuk kaum sekarang ketika mereka menyimpang dari Rasulullah, akhlak mereka harus. Jadi disitulah kenapa kita harus wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir dan hari kemudian. Kenapa ini perlu kita sadari hidup di dunia ini tidaklah lama. Hidup di dunia ini kita paling punya waktu umur
paling panjang 65, 70 tahun, 80 tahun itu bonus saya. Allah paling. Dan inilah ketika memang yang harus kita yakini kenapa kita beriman yang melahirkan. Karena ketika kita mati, Allah paling kita dari yang mau menjumpai kematian, disitulah awal kita memasuki alam masyarakat. Alam kubur dan nanti alam akhirat. Dari akhirat itu beriman, itu manusia akan digolongkan oleh Allah sesuai golongannya masing-masing. Jadi kita jangan berharap suatu kebaikan nanti di yaumil akhir kita mendapat surga firdaus, kita mendapat kenikmatan surga kalau kita nanti di akhir di awal di dunia ini tidak membahagiakan apa kita. Padahal banyak sekali hadis atau ayat Rasulullah SAW. Dikit lagi berikan doa ini belum amanah belum masih panjang sebenarnya amal soleh berbahas. Ya ini berikan jadi pentingnya kita percaya akan hari akhir perjumpaan kita berikan. Karena disitulah titik kita nanti dikumpulkan, Allah akan katakan sesuai dengan apa itu. Dan itu yang disampaikan pada Ikhwan dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.